Intifada ketiga siap terjun, Hamas komandoi serangan khusus karena Israel makin leluasa kuasai tanah Palestina baru-baru ini. أن يمنع شعبنا من أن يتضامن مع المسجد الأقصى ويحمي هويته العربية الفلسطينية. نحن نقول بشكل واضح أن مئات الآلاف الذين سيؤمون صلاة الجمعة اليوم هي أبلغ رد. Hai para penonton Sentral News, sebelum lanjut jangan lupa subscribe dan lanjut tekan tombol Super Thanks. Tombol Super Thanks ada di atas tombol subscribe. Jika Anda ingin mensupport channel kami menyajikan berita yang paling Anda tunggu-tunggu. Terima kasih. Hamas tak terima atas keputusan baru-baru ini yang melenggangkan ribuan warga Zionis untuk menduduki tanah-tanah Palestina. Hal ini tak bisa diterima dan harus dihentikan untuk masa depan. Maka dari itu, Intifada ketiga akan menghabisi keangkuhan pasukan Zionis dan juga pemukimnya. Intifada adalah gerakan perlawanan luas rakyat Palestina terhadap pendudukan Israel. Sejarah mencatat gerakan Intifada telah terjadi sebanyak 2 kali. Intifada pertama dimulai pada Desember 1987 dan berakhir pada September 1993. Sedangkan Intifada kedua dimulai pada September 2000 dan diyakini berakhir pada 2005. Intifada kedua juga kerap disebut sebagai Intifada Al-Aqsa. Dan yang ketiga, akan tiba waktunya sehingga membuat Israel panik. Kabar ini sangat membuat khawatir Israel. Bagaimana tidak, Intifada Palestina membuat Zionis tak berdaya. Apalagi jika Intifada ketiga terrealisasikan dalam waktu dekat, maka habislah nasib para pemukim Zionis. Seperti diketahui, 23 Mei militer Israel secara resmi menyetujui kembalinya pemukim Zionis ke distrik Homs yang telah dikosongkan. Distrik yang terletak antara Jenin dan Nablus, militer Zionis tahun 2005 dalam koridor mundur dari jalur Gaza, bertahun-tahun setelah Intifada Al-Aqsa mengosongkan distrik Homs. Berdasarkan keputusan ini, pemukim Zionis akan diizinkan untuk kembali ke distrik Homs yang telah dikosongkan, sebuah distrik yang terletak dekat dengan desa Burka, Silat, Aldar, dan juga Sebastia. Menurut laporan IRIB, Gerakan Perlawanan Islam Palestina dalam statementnya menyatakan, keputusan Mahkamah Agung Israel yang menolak evakuasi distrik Homs menegaskan kolusi sistem peradilan Israel dan perannya dalam pendudukan dan juga penyitaan tanah Palestina. Keputusan ini menunjukkan koordinasi berbagai lembaga yang berafiliasi dengan rezim Israel, termasuk Dinas Peradilan dalam menumpas rakyat Palestina dan membuat mereka kesulitan, papar Hamas. Gerakan Mukawamah ini menegaskan perampasan tanah Palestina dan Yahudaisasi merupakan pelanggaran terhadap seluruh hukum dan norma-norma internasional yang menolak pemukiman Zionis dan menegaskan ilegalnya. Kekuatan udara Gerakan Mukawamah Islam Libanon, Hizbullah, meningkat dan membuat rezim Zionis Israel semakin khawatir. Kekhawatiran ini semakin bertambah seiring meningkatnya kekuatan kelompok di Palestina. Menurut surat kabar berbahasa Ibrani Marif, penyelidikan lingkaran militer rezim Zionis menunjukkan bahwa kemampuan udara Hizbullah, terutama di sektor drone, telah meningkat untuk melawan angkatan udara Israel. Kalangan militer Zionis mengakui bahwa kekuatan pertahanan udara Hizbullah
Hizbullah Lebanon mengalami perubahan besar dalam 5 tahun terakhir yang dapat mengurangi jarak antara kekuatan gerakan ini dengan kekuatan udara Israel. Keputusan Hizbullah Lebanon untuk mengaktifkan sistem pertahanan udara SA-8, SA-22 merupakan perubahan strategis mendasar dari Hizbullah. Seakan-akan pasukan Hizbullah berusaha membatasi aktivitas Angkatan Udara Israel, bahkan selama jam-jam gencatan senjata. Pada tahun 2019, Hizbullah menarget pesawat tidak berawak Israel Hermes 450 dengan rudal SAM-8 sebagai tanggapan atas serangan drone rezim Zionis ini di pinggiran selatan Beirut. Bagi Israel, tindakan ini adalah awal ancaman Hizbullah untuk menembak jatuh semua pesawat tidak berawak Israel yang masuk ke zona udara Lebanon. Sebelumnya, seorang mayor jenderal cadangan di tentara Zionis mengungkapkan keprihatinan tentang kekuatan militer Hizbullah. Menurutnya, pasukan dan rudal Hizbullah mampu mencapai bagaimanapun dari wilayah Palestina pendudukan. Amiram Levin, pensiunan pasukan Zionis yang bekerja untuk Mossad, mengatakan Hizbullah dapat menargetkan daerah yang sangat luas dan padat penduduk dengan puluhan ribu rudal. Media rezim Zionis menyebut rudal akurasi Hizbullah sebagai pengganggu tidur para pejabat keamanan dan militer Israel. Baru-baru ini Hizbullah Lebanon juga berhasil menembak jatuh drone mata-mata rezim Zionis yang telah memasuki wilayah Lebanon dari arah pemukiman Zionis Zaret di utara Palestina yang diduduki. Gambar-gambar yang diterbitkan dari operasi ini menunjukkan bahwa pasukan Zionis berusaha mendapat kembali kendali atas drone Aircopter 1000 tapi gagal melakukannya. Drone ini dilengkapi dengan 2 kamera berkualitas tinggi. Sebelumnya dan dalam beberapa tahun terakhir, Hizbullah telah memperingatkan rezim Zionis bahwa mereka tidak akan lagi tinggal diam menghadapi pelanggaran wilayah udaranya untuk drone Israel. Setelah meletusnya konflik atas ladang gas Lebanon yang akan dieksploitasi secara sepihak oleh rezim Zionis, Hizbullah mengirim 3 drone di atas ladang gas untuk menjalankan misi yang dinyatakan berhasil. Rezim Zionis gagal mengidentifikasi dan menghancurkan ketiga drone tersebut sebelum menjalankan misinya. Rezim Zionis berupaya agar Hizbullah tidak dapat memaksakan perimbangan deterensinya sehingga militer Israel bebas melanjutkan kegiatan spionasenya di wilayah Lebanon. Hizbullah Lebanon telah mampu menggariskan perimbangan baru dalam pertempuran udara yang mementahkan kemampuan rezim Zionis untuk menyusup ke wilayah udara Lebanon. Pengamat dan analis militer dan politik